berdoa, tangan yang diangkat. Cobanya kita isti'dadan. Kalau isti'dadan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Tapi nanti silahkan ya untuk kodenya bisa bervariasi. Coba isti'dadan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Du'aan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atriq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, rapi semua nih anak-anak berdoa. Kalau ada yang belum rapi nanti ditegur aja, anak kenapa nggak berdoa dengan rapi? Tegur ya. Nanti berdoa dengan rapi ya. Gitu. Artinya betul-betul kondisi berdoa dilakukan dengan hikmat ya. Ketika memulai pembelajaran ataupun setelah mengakhiri pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Ada target hafalan di jilid 5 ya. Hanya 2 surat kalau jilid 5. Kalau untuk hafalan monggo disesuaikan dengan target lembaganya masing-masing ya. Tapi kalau belum ada boleh juga menyesuaikan dengan target yang ada di Umi ya. Nah, untuk jilid 5 itu ada 2 surah, yaitu surat Al-Qari'ah dan surat Al-'Aliyah. Ya. Oke, baik. Sama surat juga ada persepsi, kemudian ada penanaman konsep, pemahaman, seterusnya ya. Baik, sebelum surat Al-Qari'ah surat apa? At-Takatsur. At-Takatsur. Nah, ceritanya kita mau nambah hafalan ayat 1. Yuk anak-anakku sekalian, kita murojaah dulu hafalan yang sudah kita hafal sebelumnya, yaitu surat At-Takatsur. Apa sudah siap membaca bersama-sama? Insyaallah. Kita baca semua surat At-Takatsur ya. Yo, wahid iznan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur.
surat Al-Qari'ah ayat pertama sebanyak 3 kali. Mohon diperhatikan ya. Kemudian nanti kita ulang bersama ya. Nah, nanti kalau untuk ulang peserta didik bisa 10 kali, 20 kali, gantung nanti panjang pendeknya ayatnya. Mungkin kalau ayat yang pendek cukup 5 kali juga mungkin sudah hafal, atau 10 kali ya. Kalau cukup yang panjang ini bisa agak banyak ya mengulangnya. Baik, kita contohkan ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Baik, kita ulang 5 kali. 1, 2, 3. Al-Qari'ah, 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 Al-Qari'ah. Masya Allah. Coba Ananda Asrar boleh dibaca Al-Qari'ah ayat pertama. Al-Qari'ah, Masya Allah. Ananda Hussein boleh dicoba. Al-Qari'ah, Masya Allah. Ainnya Ustaz. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira sudah hafal semua? Sudah hafal ya? Nah. Oke, lanjut aja ya. Jadi ini untuk hafalan surah-surah pendek seperti itu. Dicontohkan, kita latih terlebih dahulu sampai dengan benar. Ketika sudah benar diulang sampai dengan hafal, kemudian baru dievaluasi ya. Baik, lanjut. Nah, ini pokok pembahasan di jilid 5. Yang pertama, pengenalan dan pemahaman cara wakuf atau mewakufkan ya. Kemudian yang kedua, pengenalan pemahaman bacaan gunnah atau dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan ikhfa, bacaan samar. Pengenalan dan pemahaman bacaan idgham bi gunnah ya. Kemudian pengenalan pemahaman bacaan idgham mimi atau misli dibaca dengung. Pengenalan pemahaman bacaan ikhfa syafawi. Pengenalan dan pemahaman bacaan iqlab ya. Pengenalan pemahaman bacaan lafaz Allah, tafkhim dan tartib. Pengenalan pemahaman bacaan huruf-huruf muqatta'ah atau qawatin syuar. Pengenalan pemahaman angka Arab. Banyak ya. Tapi sebetulnya intinya ya di jilid 5, bacaan yang dibaca dengung ya. Bacaan yang dibaca dengung pun ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, idgham mimi, ikhfa, syafawi, iqlab, ini semuanya didengungkan ya. Baca dengung. Tambahannya ada waqaf, ada lafaz Allah, huruf muqatta'ah angka Arab begitu ya. Coba kita baca sama-sama ya. Pokok bahasa jilid 5 pertama. Waqaf. 2. 3. Pengenalan dan pemahaman bacaan ikhfa. 4. Bersama pengenalan dan pemahaman idgham bi gunnah dan dengan dengung. 5. Pengenalan dan pemahaman bacaan idgham mimi misli dibaca dengung. Pengenalan dan pemahaman bacaan ikhfa syafawi dibaca dengung. 7. Pengenalan dan pemahaman bacaan iqlab dibaca dengung. 8. Pengenalan dan pemahaman bacaan lafaz Allah dibaca tartib dan tafkhim. 9. Pengenalan dan pemahaman bacaan huruf-huruf muqatta'ah. Pengenalan dan pemahaman angka Masya Allah, bahasa. banyak ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah sambil berjalan mengajar sudah hafal. Oke, kita masuk ke inti ya. Pembukaan tadi sudah, nambah surat pendek sudah. Oke, coba ada yang mau hadiah-hadiah nggak ya? Coba sebutkan 7 tahapan pembelajaran metode Umi. 1 apa tadi? 2, 3, 4. Masya Allah. Silakan dimakan. Udah pada hafal ya soalnya. Oke, siap. Jilid 5. Nah ini bacanya apa nih? Kalau ditanya Ustaz, nanya ke siswa misalnya, aliman kira-kira sudah tahu belum? Sudah bisa membaca belum? Sudah ya? Sudah. Ya ini karena ini persepsi ya. Nah, ini sudah diajarkan di jilid sebelumnya. Nah kemudian di jilid 1 sampai dengan 4 belum ada yang namanya tanda wakaf nih buletan ya.
Kalau di Al-Quran ini biasanya ada ayatnya, ya ada ayat. Tapi kalau di sini cukup bulatan saja, bulatan kosong. Ini menandakan tanda wakaf, ya, tanda wakaf. Nah, kemudian kita menjelaskan ke anak-anak. Anak-anak di jilid 5 kita akan belajar bacaan yang diwakafkan, ya, yang berhenti. Nah ini ada yang sudah bisa cara menerangkannya bagaimana? Aliman, jika wakaf dibaca aliman. Masya Allah, mudah ya? Mudah. Jadi kalau di Umi itu memang penjelasan itu sangat sederhana, dibuat sangat sederhana. Bagaimana anak-anak kita bisa mudah memahami, ya? Cukup begitu saja. Aliman, jika wakaf dibaca aliman. Berapa harokat panjangnya? 2. Ya, satu ayunan atau 2 harokat. Ya. Jika wakaf dibaca fatallah. Sama-sama. Fatallah, jika wakaf dibaca fatallah. Nah, setelah kita menerangkan penanaman konsep ini, kemudian kita cek pemahamannya. Pemahamannya sudah paham atau belum? Misalnya gini. Tadi kalau aliman, jika wakaf dibaca alima, coba anak-anakku coba kalau misalnya kita baca autadan, wakafnya gimana? Autadan. Kalau hulban, wakafnya? Hulban. Masya Allah. Kalau idza yaghsha, yaghsha. Paham tuh? Fahimna. Berarti pahamannya sudah paham anak-anak, ya. Nah, tinggal kita lanjut ke latihan. Baik. Saya contohkan nanti boleh diikuti, ya. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa ghulba. Wal laili idza saja. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Fal 'asifati 'asfa. Fal 'asifati 'asfa. Fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dhikra. Fal mulqiyati dhikra. Fahashara fanada. Fahashara fanada. Wa kadzdzaba wa 'asa. Wa kadzdzaba wa 'asa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Gitu ya. Jadi untuk halaman ini, untuk latihan sebanyak mungkin diulang ya sama anak-anak kita sebelum nanti baca satu-satu evaluasi. Oke. Coba Ustadz baca baris pertama, ya. Kalian baca baris berikutnya, ya. Nah, oke, siap. Ustadz baca nih baris pertama, kalian nanti baris berikutnya. Wal jibala autada wa hadaiqa ghulba. Silakan. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Wal mursalati 'urfa. Fal 'asifati 'asfa. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dhikra. Fahashara fanada. Wa kadzdzaba wa 'asa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu
Coba yang akhwat baca yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kiri, yang ikhwannya baca yang sebelah kanan. Siap? Siap. Coba 1, 2, 3. Wal jibala autada Terus. wal laili idza saja wal mursalati urfa fal fariqati farqa فحشر فنادى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Masya Allah. Nah, biasanya kalau anak-anak kita ya, ini pengalaman mengajar, ketika di satu halaman ya, satu halaman ini kan sering kita ulang ya, diulang terus. Ternyata ada yang sudah bacaannya lancar, memang satu halaman ya, bacaannya lancar. Ternyata belum menjamin lancar itu sudah paham, ya. Lancar bisa jadi belum paham, ya. Biasanya di jilid-jilid awal tuh, kan mudah tuh kayak di jilid 3, misalnya bana, bana, tana, tana, jana, itu kan mudah kan, lancar tuh. Terus kita pindah ke halaman berikutnya, loh kok ternyata masih ada fathah diikuti alif, ternyata masih dibacanya pendek. Nah, jadi untuk nanti ya jelaskan lebih lanjut ketika nanti di administrasi, satu halaman itu ketika pindah syaratnya adalah membaca dengan lancar dan paham ya. Sudah lancar plus paham. Nah, kalau bapak-bapak, ini biasanya kalau ngajar yang sudah usianya 50 tahun ke atas, itu paham, materinya paham bahwa misalnya fathah diikuti alif itu panjang ya. Tapi ternyata karena memang belum terbiasa, itu biasanya salah lagi. Misalnya kalau lam sukun, kalau ada huruf lam sukun tidak boleh dibaca tawalud, nggak boleh mantul. Udah paham tuh kan? Tapi tetap aja masih mantul lagi. Karena perlu pembiasaan. Nah, jadi untuk jilid ummi kita perhatikan per jilidnya. Jadi lancar dan paham, baru pindah ke halaman berikutnya ya. Nanti betul-betul harus teliti. Apalagi sudah jilid 5, kalau jilid 5 itu sudah mulai teliti kita ya. Teliti di makhrajnya, teliti di sifatul hurufnya, kemudian apalagi panjang pendek, huruf yang ditekan dan seterusnya ya. Jadi betul-betul teliti, harus lebih teliti. Jangan sampai nanti anak-anak kita sudah di jilid tadarus ya. Kok bacanya sebegini? Ah, gitu ya. Berarti ada yang kurang pas, berarti pas pembelajaran mungkin terlalu cepat pindah ke halaman berikutnya atau seterusnya. Oke, lanjut. Ini masih seputar waqaf. Kira-kira yang sudah belajar mengajar menjelaskan ke anak kita bagaimana ini? Alimun jika waqaf dibaca alim. Dibaca berapa alif ini? 2 alif atau 4 harokat ya. Kalau yang tadi 2 yang aliman, alima 1 alif atau 2 harokat. Nah kalau ini mad alif disukun ya, 2 alif atau 4 harokat. Oke, alimun jika waqaf dibaca alim, khaufun jika waqaf dibaca khauf. Setelah menerangkan ini kita tanya kepada anak-anak, nah anakku, kalau tadi alimun dibaca waqafnya alim, kalau misalnya ini apa nih? Al-ma'muri waqafnya dibaca al-ma'mur. Oke. Wa basyiril mu'minina waqafnya Basyiril mu'minin. Oke. Tadi kalau ini khaufun waqafnya khauf. Nah, kalau ini Quraisyin waqafnya dibaca Quraish. Baiti Bait. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham anak-anak semua? Paham. Gitu ya, sudah paham. Kalau sudah paham, lanjut kayak tadi ya, maksudnya diulang-ulang 1 halaman sampai lancar ya. Berapa kali ulangan? Setelah itu baru evaluasi. Mudah ya?
Insyaallah mudah. Kita lanjutkan. Nah, ini latihan atau keterampilan. Ini hanya melancarkan saja ya, melancarkan yang sudah tadi dipelajari. Ini masih seputar wakaf ini ya. Kemudian, nah ini juga sama seputar wakaf. Oke, kita lanjutkan. Ini berikutnya masih seputar wakaf. Bagaimana cara menerangkan anak kita? Rusulun Dibaca rusul. berikutnya Khusrin jika wakaf dibaca khusr. Ini tebal atau tipis? Tebal apa? Ya. Nah ini kita mencontohkan dengan anak kita betul-betul tipis sama tebalnya harus jelas ya. Tapi tidak perlu juga kita menerangkan anak-anak ini kalau misalnya ini dibacanya tafkhim ya. Nah, misalnya cukup saja dicontohkan dengan bacaan yang benar. Nanti karena akan ketemu di jilid tajwid ya untuk materinya atau teorinya. Khusrin jika wakaf dibaca khusr ya. Khusr tebal. Nah, coba kalau basara wakafnya basar. Qamaru qamar. Sama ya. Yuk kita baca 2 baris sama-sama. 1, 2, 3. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar liyaumil fasl wa ma huwa bil hazl. Lanjut. Nah ini berikutnya bagaimana perakiraan kita? Radiyatan jika wakaf dibaca radiyah. Nah ini catatannya adalah hati-hati. Di sini huruf H-nya adalah H besar, H tebal ya. Jadi hati-hati kadang-kadang anak kita suka bacanya kurang jelas. Ada antara pertengahan tipis dan tebal. Misalnya gini. Radiyatan jika wakaf dibaca radiyah. Radiyah. Iya. Tuh kurang enggak? Radiyah harusnya ya. Atau radiyah salah. Radiyah. Kalau al-qiyamah dibacanya Al-qiyamah. al-qiyamah di sini. Kalau Qur'anahu wakafnya Qur'anah. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pokok bahasan berikutnya. Ustazah yang sudah mengajar, bagaimana cara menjelaskan ini? Bagaimana? Nun tasdid atau nun bertasdid? Oke, betul. Nah, ini ada nun bertasdid ya atau mim bertasdid dibaca dengung yang lama. Dengung yang lamanya berapa harokat Ustaz? 3 harokat atau 1,5 alif ya. Jadi jangan cepat-cepat nih. Ya, jadi kita contohkan ke anak-anak bahwa dibaca dengung yang lama yaitu 3 harokat. Nun bertasdid minda. Ya, jadi dengung itu mengalir udara ke hidung. Ya, sehingga anak kalau misalnya nanti ditutup, maka tidak ada angin mengalir gitu. Kan mampet ya. Itu yang benar. Kan kalau masih ada suara ketika ditutup berarti masih belum pas tuh dengungnya ya. Jadi memang bergetarnya betul-betul ya kalau untuk min dan nun bertasdid itu ya. Minna nun min bertasdid mimma inna jahannama kanat mirsada 1, 2, 3. Inna jahannama kanat mirsada. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi ya. Konsistensi itu artinya ketukannya harus sama semua. Ketika ketemu mim, ketemu nun bertasdid, ketukannya harus sama. Gak boleh misalnya mim bertasdid pertama 3 pas, berikutnya jadi kurang. Misalnya hanya 2. Nah ini hati-hati. Ya, jangan sampai. Jadi harus teliti. Nah, misalnya yang ada
Nun bertasydid ada 2, ada nggak? Misalnya ini. Summa inni da'autuhum jihara. Di sininya 3, di sini 2, kurang lama. Nah ini harus sama ya. Summa inni da'autuhum jihara, dan seterusnya. Kita lanjut ya, insyaallah. Pokok bahasan berikutnya. Jadi bagaimana? Ada nun sukun, fathatain, kasratain, dhammatain dibaca dalam yang lama. Ini antara kalau dijilid itu ada halaman 12 sampai halaman 19 ya, saja. Nah, hurufnya apa saja? Huruf yang dibaca dalam ini, hurufnya ada di halaman 20. Coba dilihat. Misalnya anak-anak kita kan jadi ini yang dibaca dalam kalau ketemu apa Ustaz ya? Nun sukun sama tanwinnya. Ketemu huruf 15. Di halaman 20 ada ya. Nah, itu nanti bisa disampaikan. Ada 15 huruf yang misalnya nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15 itu yang di halaman 20 dibaca dan baca samar ya. Ifa ya, ifa. Kemudian contohkan berikutnya. Min tahtiha ba'an sajjaja. Coba yang ustadznya baca baris pertama, ustazah baris kedua. 1, 2, 3. Min tahtiha ba'an sajjaja. Yo. Anjainakum wa ka'san dihaqa. Oke, lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di akhir. Lanjut, ini latihan saja, latihan. Ini juga ya. Nah, kemudian berikutnya ada pokok bahasan. Bagaimana menerangkan ke anak kita? Ustaz? Nun sukun, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu. Ya, nun bil waw dibaca dan yang lama.